Drama gosip soal keinginan Mercedes memboyong Max Verstappen berakhir dengan anti-klimaks. Jelang GP Hongaria, Verstappen memberikan informasi kalau dia akan bertahan bersama Red Bull. Meski tidak menyebutkan timeline waktu secara spesifik, namun diyakini kalau Verstappen akan stay sampai 2026, sebelum kemudian mempertimbangkan lagi akankah selesaikan kontraknya atau pindah. Itu artinya berakhir sudah drama rumor tentang kepindahannya ke Mercedes. Paling tidak untuk tahun ini, sebelum gosip ini bakal diangkat lagi tahun depan, terutama jika Red Bull performanya masih berantakan. Bertahannya Verstappen di Red Bull memang lebih memungkinkan untuk terjadi di 2026 daripada pindah ke Mercedes. Salah satu alasannya adalah penerapan regulasi baru yang akan mereset peta persaingan di F1. Walaupun Mercedes dirumorkan adalah pabrikan dengan pengembangan mesin regulasi baru paling maju, namun sebagai tim tentu tidak ada yang tahu bakal sekompetitif apa mereka musim depan. Apalagi dengan keberadaan McLaren yang sama-sama punya kapabilitas untuk membuat mobil kompetitif yang bisa bersaing dalam perebutan gelar, dan saat ini jadi tim terbaik, tentu keraguan itu tetap ada. Mercedes musim ini juga sedang alami beberapa masalah dengan pengembangan mobil yang membuat kubu Verstappen harus berpikir ulang untuk terima tawaran Toto Wolff. Selain itu, dahulu sudah kami bahas juga kalau Verstappen sangat nyaman berada di Red Bull, meskipun saat ini sedang berada di dalam fase rebuilding ulang pasca pemecatan Christian Horner. Selama masih ada Helmut Marko di sana, selama itu pula kebebasan Red Bull sebagai tim independen setidaknya bisa terjamin. Walaupun sedikit demi sedikit kubu Red Bull Austria mulai menanamkan budaya korporat di dalam tim. Dan mengingat Verstappen sendiri pernah mengatakan keinginannya untuk stay di Red Bull sampai pensiun nanti, maka keputusannya untuk bertahan bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Tapi dari semua itu, salah satu alasan paling krusial yang bisa membuat Verstappen bertahan adalah dia tak bisa aktifkan klausul exit tahun ini. Verstappen dipastikan tetap berada di posisi ketiga klasemen sampai jeda musim panas yang membuatnya tak bisa aktifkan klausul performa untuk pindah tahun depan. Karena kondisi demikian, akhirnya dia tak punya opsi selain bertahan di Red Bull. Jika melihat Verstappen baru mengakhiri semua rumor menjelang jeda musim panas atau ketika publik mengetahui soal klausul tersebut, maka artinya memang benar, sebelum ini ada negosiasi dengan Toto Wolff. Pernyataan Verstappen pada balapan-balapan sebelumnya selalu ambigu. Dia mencoba memberikan niat untuk bertahan di Red Bull, tapi sekaligus tak membantah soal rumor pindah ke Mercedes. Publik seperti digantung dan dibiarkan bertanya-tanya soal apakah dia benar-benar mempertimbangkan pindah ke Mercedes atau tidak. Bisa jadi negosiasi di balik layar alami kegagalan yang akhirnya berujung ke penegasan masa depan Verstappen di Red Bull kemarin. Namun yang jelas, saga ini minimal bisa mereda sampai tahun depan, dan baik Verstappen ataupun Mercedes bisa fokus ke urusan masing-masing di timnya. Sebelum lanjut, ada yang menarik nih buat kalian. Kami baru aja dikirimin 2 buah Lego Speed Champions dari ID&Bricks. Ada McLaren yang lagi dominan banget, dan ada tim khas kesayangan admin juga dong. Sambil nunggu race selanjutnya, enaknya kita unbox dan rakit Lego yuk. Di kotaknya ada 6 buah plastik yang isinya item Lego yang sengaja dipisah, biar gak pusing pas ngerakit. Lalu ada buku panduan juga, dan tak lupa stiker yang sesuai sama mobil aslinya. Jujur, ngerakit Lego ini tuh ternyata nagih banget. Tinggal ikuti buku panduannya, pasang-pasang Legonya, terus jadi deh. Selain McLaren dan Haas, tentu ada juga tim lain seperti Ferrari buat kalian para tifosi. Lalu Red Bull, Mercedes, Sauber, Aston Martin. Pokoknya tinggal pilih sesuai tim kesayangan kalian. Oh iya, Lego lagi punya banyak promo menarik nih. Salah satunya nanti ada promo Mega Lego Shopee Super Brand Day yang balik lagi di bulan Agustus bertajuk The Art of the Build. Diskonnya lumayan loh, sampai 45%, dan bisa dapat sampai dengan 6 hadiah gratis. Ada juga bundle beli 1 gratis 1, voucher sampai jutaan rupiah, dan promo eksklusif buat dapat merchandise F1 gratis dari Puma. Ingat, promo cuma berlaku 1 hari saja di 6 Agustus 2025. Jadi catat tanggalnya, dan jangan lupa check out ya. Wah, Legonya udah jadi nih. Cakep kan bentuknya? Ukurannya boleh mini, tapi detailnya maksimal dari bentuk bodi yang aerodinamis sampai livery khas yang mirip sama mobil aslinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja meluncur ke official store Lego Indonesia di Shopee. Dan jangan lupa buat check out promonya di tanggal 6 Agustus nanti ya. Oke, kita kembali ke topik utama. Bertahannya Verstappen di Red Bull ada 2 hal yang bisa kita tangkap dari apa yang terjadi belakangan ini.
Pertama, mau sekacau apapun kondisi Red Bull sekarang, tim inilah yang masih bisa menjawab semua kebutuhan Verstappen di F1. Walaupun RB21 secara teknis mungkin adalah mobil tercepat ketiga atau keempat, namun di tangan Verstappen dan mekanik Red Bull, mereka bisa mengubahnya untuk mampu bersaing dengan McLaren. Contohnya sudah banyak dari beberapa pole position ajaib yang didapat oleh Max, dan kemenangan di sprint Spa kemarin adalah buktinya. Meski peluang juara dunia secara matematika sudah cukup mustahil, tapi selama masih ada Verstappen dan Red Bull, maka kombinasi keduanya masih sanggup untuk mengobrak-abrik baris depan. Selain itu, Verstappen juga menaruh secerca kepercayaan kepada Laurens Mekies untuk memperbaiki kondisi tim, yang mana ini sudah ditunjukkan di GP Belgia kemarin. Background Mekies yang merupakan seorang engineer berpengalaman dimanfaatkan dengan baik dengan perbaikan-perbaikan yang sifatnya mendetail, seperti perubahan kalibrasi di simulator dan penataan operasional dari aspek teknis supaya lebih merata. Bisa jadi juga kalau Verstappen bertahan ini adalah buah hasil dari pemecatan Horner yang gosipnya adalah permintaan dari manajer Max serta Jos Verstappen supaya ada ruang untuk berbenah. Yang jelas misi pertama dari Laurens Mekies untuk mempertahankan Verstappen di tim sudah bisa dipastikan, dan sekarang ia bisa fokus sepenuhnya dalam membenahi Red Bull serta persiapan 2026. Lalu hal kedua adalah bagaimana masa depan Mercedes setelah ini juga semakin jelas, karena Toto Wolff tinggal fokus ke George Russell serta Kimi Antonelli. Russell kabarnya tinggal selangkah lagi sepakati kontrak 2 musim bersama Mercedes sampai 2027 dengan bayaran senilai 30 juta euro per tahun. Antonelli kemungkinan besar juga akan dipertahankan dengan perkembangannya saat ini, meskipun Toto sepertinya bakal sengaja mengulur-ulur waktu untuk memberikan Kimi tekanan. Fokus ke Russell dan Antonelli merupakan suatu hal yang jadi opsi terbaik bagi Mercedes saat ini, karena keduanya terbukti berikan stabilitas dan performa yang solid. Mereka berdua menjanjikan masa depan yang relatif seimbang, yaitu dengan Russell yang semakin matang sebagai pembalap leader dan Antonelli yang berkembang secara perlahan. Dengan memastikan masa depan mereka berdua, diharapkan juga bisa menurunkan tekanan, terutama bagi Antonelli yang membutuhkan kepastian masa depan segera. Semakin cepat perpanjangan kontrak Antonelli, itu diharapkan bisa sedikit mengurangi beban di pundaknya yang bisa berpengaruh ke performa di sirkuit. Pembalap muda Italia ini terlihat sangat tertekan akhir-akhir ini. Selain persoalan adaptasi karena perubahan karakter mobil Mercedes yang jadi lebih liar, tak bisa dipungkiri tekanan besar dari Toto Wolff yang menuntutnya berani push, serta media Italia yang cukup kejam dan merupakan musuh utama bagi Kimi. Alih-alih tarik ulur atau menjadikan perpanjangan kontrak sebagai reward, Toto Wolff mungkin bisa berpikir ulang untuk percepat kepastian masa depan Antonelli untuk meringankan bebannya sebagai wonderkid. Bisa jadi Toto sekarang sedang bingung karena dia masih harus tetap buka pintu bagi Verstappen di 2027 nanti jika Red Bull berantakan dengan mesin RBPT Ford mereka. Antonelli mungkin hanya diberi kontrak baru semusim saja untuk akomodir hal itu, mengingat Russell diproyeksikan bertahan sampai 2027. Saga ini boleh berakhir anti klimaks tahun ini, tapi tahun depan, saga ini bisa terlahir kembali jika Red Bull tak mampu bersaing di papan atas dan Mercedes gacor di regulasi baru. Sekian video dari kami, dan jangan lupa check out Lego Shopee Super Brand Day di 6 Agustus nanti.